Jika kita membaca Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa nama yang paling sering digunakan orang untuk menggambarkan Yesus adalah Kristus, yang berarti Sang Mesias. Tetapi herannya, Yesus hampir tidak pernah menggunakan kata ini untuk menggambarkan dirinya. Ia malah menyebut dirinya sebagai anak manusia. Anak manusia? Apa maksudnya? Ungkapan ini berasal dari sebuah pasal yang penting dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama. Daniel adalah seorang tawanan perang Israel yang dipaksa tinggal di kerajaan Babel dan mengabdi pada raja yang angkuh dan kejam, yang telah menghancurkan negerinya. Wah, kedengaran yang mengerikan. Dan pada waktu Daniel tinggal dan bekerja di Babel, ia mendapatkan suatu mimpi nubuatan yang luar biasa. Kamu siap mendengarnya? Ya, aku siap. Ia melihat 4 binatang besar yang naik dari dalam laut yang gelap. Binatang yang berbeda-beda ini terlihat seperti monster. Makin lama makin menakutkan. Dan binatang yang keempat terlihat sangat aneh. Sampai-sampai tidak ada bandingannya. Binatang ini sangat buas. Ia meninggalkan jejak yang penuh dengan kematian dan kehancuran. Jadi, apa arti dari semua ini? Jadi, ia diberitahu bahwa binatang-binatang ini melambangkan raja-raja serta kerajaannya yang angkuh dan kejam. Oh, seperti raja yang memperbudak Daniel. Ya, dan makhluk-makhluk ini mungkin kelihatan asal saja bagi kita. Tetapi gambarannya membentuk suatu tema yang penting dalam Alkitab. Betapa hebatnya manusia sebagai makhluk yang sanggup melakukan kebaikan yang luar biasa, tapi juga kejahatan yang mengerikan. Ya, kita bisa berperilaku seperti binatang. Betul. Coba lihat di halaman pertama dalam Alkitab. Allah menciptakan binatang di padang dan juga manusia, semuanya dari debu. Tetapi kemudian, manusia dipisahkan dan diberi suatu tugas yang mulia sebagai gambar Allah. Jadi manusia itu bagaikan binatang, tetapi mereka dijadikan lebih dari itu. Ya, mereka menjadi wakil-wakil Allah di atas bumi, memerintah atas namanya seperti raja dan ratu. Namun kalau kita terus membaca, manusia ditipu oleh seekor binatang buas yang mengatakan bahwa mereka bisa menjadi lebih dari sekedar wakil Allah. Ya, mereka bisa menguasai dunia dengan cara mereka sendiri. Dan ini kedengarannya bagus buat mereka. Tetapi Allah tahu ini akan menjadi sebuah bencana, sehingga ia mengusir manusia ke alam binatang. Dan persekutuan Allah dengan manusia pun musnah. Tetapi Allah berjanji bahwa suatu hari nanti akan lahir seorang manusia yang tidak akan tunduk pada binatang itu. Sebaliknya, ia akan mengalahkan dan meremukkan binatang itu saat ia sendiri diserang olehnya. Oke, jadi dalam kisah Alkitab selanjutnya, kita menanti-nantikan manusia itu. Tetapi, dalam kisah-kisah selanjutnya, kita malah menemukan orang-orang yang bertingkah laku seperti binatang. Ya, seperti dalam kisah di mana Kain menjadi cemburu dan marah kepada Habel saudaranya. Allah memperingatkan Kain bahwa ia sedang menghadapi keinginan jahat yang disebut dosa, kejahatan yang kelam dan misterius yang melahap manusia. Tetapi Allah berkata bahwa Kain bisa mengendalikan binatang itu jika ia mau. Namun ia tidak mengendalikan binatang itu. Ia membiarkan keinginan jahat itu melahap dia dan menjadikannya seekor binatang. Lalu setelah itu, anak-anak Kain menebarkan kekerasan seperti binatang dan berakhir dengan berdirinya peradaban yang terkenal karena kesombongannya yang mengerikan, kota Babel. Oke, Babel. Singkat cerita, disinilah tempat Daniel menjadi budak dan mendapat mimpi yang aneh itu. Betul sekali. Nah, mari kita lihat apa yang selanjutnya terjadi dalam mimpi Daniel. Ia melihat ke dalam ruang tahta Allah di mana pengadilan ditegakkan dan Allah mengutuk binatang itu sampai binasa. Wah, bagus sekali. Kemudian Daniel melihat bahwa sebenarnya ada lebih dari satu tahta ilahi. Oh, benar. Itulah tahta yang ditinggalkan oleh manusia. Betul, belum pernah ada satupun manusia yang sanggup mengalahkan binatang itu dan memerintah bersama dengan Allah hingga saat itu. Daniel melihat sosok yang disebut anak manusia, yang artinya seorang manusia. Ia datang dengan awan-awan ke hadirat Allah, lalu duduk di atas tahta ilahi untuk memerintah dunia. Persekutuan Allah dengan manusia pun diperbarui kembali. Ya, dan terlebih lagi, seluruh umat manusia menyembah dan melayani anak manusia ini bersama Allah. Oh, menyembah? Jadi ini bukan manusia biasa, melainkan manusia ilahi. Betul sekali. Jadi sekarang kita mengerti mengapa Yesus dari Nazaret yang datang berabad-abad kemudian memilih nama ini, anak manusia, bagi dirinya sendiri. Ia menyatakan dirinya sebagai manusia yang sesungguhnya datang dengan misi untuk melawan binatang itu. Ia dicobai untuk memperoleh kekuasaan dengan tunduk pada binatang itu. Tetapi berbeda dengan manusia-manusia sebelumnya, Yesus menolak keinginan tersebut. Dan ia pun mengusir binatang itu dari kehidupan manusia. Dan ia mengajarkan kepada manusia
bagaimana menguasai binatang itu dan bukannya dikuasai olehnya. Oke, jadi bagaimana cara kita menguasai binatang itu? Ya, Yesus melakukannya dengan mengorbankan nyawanya. Tunggu, ia mati demi menguasai binatang itu? Ya, ketika Yesus diadili dalam pengadilan manusia dan dijatuhi hukuman mati, ia berkata, "Mulai saat ini, kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Tetapi ini saat-saat menjelang kematiannya. Betul sekali. Dari satu sisi, salib nampak seperti alat penyiksaan yang mengerikan. Tetapi Yesus melihat salib sebagai tahtanya. Dan di atas tahta inilah, ia memperlihatkan sifat jahat manusia yang tengah melakukan kejahatannya yang paling kejam. Tetapi kemudian ia mengalahkan sifat jahat ini dengan hidup dan kasihnya, sehingga kematiannya menjadi kemuliaannya. Jadi Yesus adalah manusia pertama yang sanggup mengalahkan binatang itu, sehingga ia dapat bersekutu dengan Allah untuk memerintah atas dunia. Dan kini, Yesus memanggil umat manusia untuk menjadi manusia baru, yang sanggup mengalahkan binatang itu dengan caranya yang bertolak belakang. Yaitu mati demi menguasai binatang itu. Kemudian dengan menjadikan hidup dan kuasa Yesus sebagai hidup dan kuasa kita, maka kita dapat memerintah atas dunia ini sebagai mitra Allah dengan caranya Yesus, yaitu dengan kuasa untuk melayani, dengan kerendahan hati, dan kasih yang penuh pengorbanan.